buka Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang kekasih kita membaca firman Tuhan ini secara bertanggapan. Saya membaca ayat perikop dan ayat yang pertama, Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang kedua. Kita bertanggapan sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 17. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dan mata. Demikian nats pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari kita sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya firman pada pagi hari ini memberikan kita peneguhan, memberikan kita kekuatan untuk kita dapat senantiasa berjalan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa di tempat kita masing-masing, siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima firman-Mu. Tidak dengan tangan hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidup
hidupku di atas mezbahmu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami persembahkan hidup kami Tuhan, hati kami untuk firman-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya. Oh, hanya bagianku, haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagikan ku bawa, haleluya, persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Kami katakan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu. Baik, saya kasih Tuhan, kita kembali untuk memperhatikan nas pembacaan kita tadi di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita akan membaca ulang kembali, saudara. Tapi hari ini saya fokuskan kalau di dalam bagian perikop pasal 12 ya, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-17. Ya, di sana adalah diberikan judul perikop nasihat supaya bertekun di dalam iman. Ya, kemudian di ayat 18 sampai dengan selesai ayat 29 itu perikopnya adalah tanggung jawab yang berat. Nah, sekali lagi saudara, saya sering kali menyampaikan bahwa judul perikop itu bukan isi ya dari firman Allah ya yang asli ya. Sekali lagi judul perikop itu adalah diberikan oleh penterjemah untuk menolong kita memahami ya bagian-bagian dari firman ini. Sehingga kalau saudara membaca di dalam terjemahan lain ya Alkitab, ya mungkin judul perikopnya ya bisa dibagi dalam beberapa bagian yang berbeda judul perikopnya, tapi tidak mengurangi maksud daripada firman Tuhan ini. Sebabnya dari ayat 1 sampai ayat 11 ya saya mau menjadikan satu bagian yang penting untuk kita ya boleh memahami. Ya kalau di dalam Alkitab New King James Version biasa saya sering pakai ya untuk studi banding. Kalaupun tidak ngerti nanti buka kamus ya bahasa Inggrisnya, dictionary-nya ya untuk ya mencari pemahaman. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya di sana berbicara tentang pertandingan iman ya, the race of fight. Kemudian dari ayat 3 sampai ayat 11 di sana berbicara tentang disiplin dari Tuhan ya, the discipline of God. Jadi saudara, ini tema yang diberi penterjemah oleh New King James Version. Saya memberikan tema dari ayat 1 sampai yang ke-11. Hari ini adalah tema renungan kita, yaitu bahwa ya, Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya. Ya, tak mungkin kalau bahasa lebih ya, kasarnya seperti yang disampaikan oleh penterjemah New King James Version adalah Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Ya, saya menggunakan dalam bahasa yang ya, paling bawah ya untuk kita pahami bahwa ini tema kita hari ini adalah Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya. So, kenapa saya merasa penting bahwa untuk kita memahami, karena seringkali pemahaman kekristenan kita
kita selalu ya kalau menghadapi sesuatu selalu menganggap pertama Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Kalau kita ada mengalami kendala dalam perjalanan kehidupan kita, ada masa kehidupan kita, seringkali kita sudah mulai meragukan Tuhan. Padahal kita tidak pernah untuk mencari tahu sesungguhnya bahwa apa yang Tuhan maksudkan dari semuanya. Ya, semua orang juga pasti berdoa, juga bertanya-tanya. Ya, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang kita bisa mendengarkannya, menyingkapi tentang maksud dan tujuan Tuhan mengizinkan virus corona ya, yang kita hadapi saat ini. Tapi seringkali saudara saya sampaikan bahwa hal yang paling baik dan terbaik adalah apapun yang Tuhan izinkan kita, anak-anaknya mengalami, kita hanya bisa berdoa, Tuhan apa yang baik Engkau ingin tunjukkan melalui semua yang kita alami. Kita mencari apa yang terbaik. Setelah itu hal yang lebih penting. Saudara, dari pembacaan kita, sekali lagi saya menemukan bahwa sini Tuhan ingin ya memberikan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, baik melalui masalah-masalah yang kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi, ya, maupun juga dari masalah yang kita hadapi secara global ya pada hari ini. Bahwa saya menemukan bahwa Tuhan sedang mengajar kepada kita sebagai anak-anaknya untuk membuktikan bahwa Dia bukan Allah yang memanjakan. Kemarin selesai ibadah doa pagi, beberapa saudara ya ngopi, lalu kami berbicara sedikit ya dengan beberapa teman bagaimana tentang anak zaman sekarang dan anak zaman dulu. Dan saya berkata bahwa yang saya tangkap adalah bahwa ada satu perbedaan pola pendidikan ya antara anak zaman dulu, orang tua zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Nah, tapi tentu tidak semua sama ya. Nah, ini secara umum saja. Kalau zaman dulu orang begitu keras sistem pendidikannya, baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Kalau bapaknya sudah ngomong A, ya jangan coba-coba membantah, betul ya. Kalau zaman dulu saya, entah benar entah salah bapaknya, pokoknya diikuti aja saudara. Ya, saya masih ingat dulu kami beradik itu, kalau hampir setiap malam itu harus memijit bapak saya ya, karena gantian. Karena tidak cukup dipijit sampai dinaik saudara, diinjak-injak ya, itu kesenangannya. Ya, kalau sudah dipanggil, ya tidak ada yang katanya, oh saya masih ini, saya masih itu. Nah, coba kalau sekarang anak-anak disuruh pijit bapaknya atau mamanya, dia masih banyak alasan ya. Nah, kalau di sekolah jangan coba-coba ya kita berbantah-bantah dengan guru minta maaf. Ya, saya masih ingat sekali saya sampaikan, kami pernah satu kelas dipukul oleh guru ya. Guru pun masih hidup sekarang, cuma saya tidak mau cerita siapa dia. Itu satu kelas dipukul saudara. Dengan sapu lidi itu sampai sudah hancur semua. Ya, kami hampir mungkin sekitar 35 atau 36 orang. Yang buat salah cuma satu orang. Coba kalau anak-anak sekarang tidak salah dipukul saudara, aku rasa sih gurunya sudah bonyok saudara, akan pulang ke rumah ya. Saya rasa saudara, kita tidak ada urusan ya itu satu orang salah kok satu kelas dipukul ya. Kita memahami memang mungkin sistem pendidikannya berbeda ya, cara mereka mendapatkan pendidikan juga berbeda ya. Jadi kalau saya simpulkan ya, zaman dulu ya mungkin orang mendidik anak terlalu keras. Nah, sebenarnya zaman sekarang berbeda saudara. Zaman sekarang ada orang mendidik anak terlalu manja, terlalu lembut, sehingga kurang disiplin ya, kurang disiplin ya. Sebabnya saudara mungkin Tuhan juga ya mau menggunakan peristiwa corona ini untuk kita belajar lebih disiplin dalam banyak hal. Itu sebabnya saya tertarik untuk menyampaikan tema ini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memanjakan anak-anaknya. Hampir 13 ya angkatan penamatan TK. Ya, saya baru kali ini walaupun penamatannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi satu hal yang saya rasa sesuatu yang luar biasa. Nah, luar biasanya kenapa saudara? Saya baru melihat anak-anak itu disiplin. Ya, minta maaf ya, namanya anak TK juga kan.
Biasanya kalau dulu ya ibu gurunya suruh berdiri sini, sudah ada lari ke sana, betul Bu Desi ya. Tapi sekarang waktu wisuda anaknya dengan tegap ya, pakai masker, tidak goyang kiri kanan saudara ya. Wah luar biasa juga ya. Kok corona juga bisa bikin anak disiplin, anak TK saudara. Ya, berarti itu sesuatu yang baik. Ya. Nah, dulu saudara mungkin begitu susah anak-anak ya harus tinggal di rumah. Tapi sekarang saudara Tuhan izinkan ya bisa tinggal di rumah ya walaupun dengan sedikit keluh kesah. Ya tidak masalah. So, jadi sebabnya bahwa saya tarik untuk perhatikan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak memanjakan. Saudara sebab ada dua bagian besar yang akan kita perhatikan dari firman ini. Pertama, saya menunjukkan kepada kita bukti dari ayat yang kita baca bahwa Tuhan itu tidak memanjakan anak-anaknya. Kita belajar daripada Tuhan kita. So, kenapa? Sekali lagi kita ini adalah anak-anaknya. Tadi dalam pembacaan kita bahwa kita ini bukan anak gampang. Kita ini adalah anak asli. Apa maksudnya? Anak legal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita ini adalah anak yang asli ditebus oleh Kristus. Kita adalah milik yang sering dikatakan bahwa sebagai biji matanya. Tapi bukan berarti bahwa kita anak-anak Allah. Lalu kita semua kata orang Jakarta, hidup di dunia ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mendisiplinkan. The discipline of God. Tuhan yang disiplin. Tuhan yang tidak memanjakan kita. Apa buktinya saudara? Kita perhatikan dari firman Tuhan yang kita baca. Pertama di dalam ayatnya yang pertama dan Ibrani pasal 12 berkata begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara kasih Tuhan Kristus, pertama kita melihat alasan mengapa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak memanjakan kita. Bukti kita berkata, ayat firman Tuhan berkata bahwa kita diwajibkan ikut dalam perlombaan. Jadi semua orang Kristen, semua disebut anak-anak Allah, kecuali hanya kena keselamatan, saudara, kita diberikan dengan gratis. Bukan karena perjuangan kita. Yang lain saudara kita diwajibkan oleh Tuhan ikut dalam perlombaan. Ikut dalam kompetisi. Ikut dalam pertandingan. Kita bukan jadi orang Kristen penonton untuk menerima berkat dari Tuhan. Tidak ada saudara. Itu sebabnya ya kita mendukung, dulu diajarkan apa? Oraet. Apa ya? Oraet labora. Mudah-mudahan saya tidak salah nyebut saudara. Ya, berdoa sambil bekerja dan berdoa sama aja ya saudara. Karena ini kan hukum matematika, hukum kumulatif ya. Hukum tambah, hukum kali kan hukum yang sama. 1 kali 2 dengan 2 kali 1 sama enggak? Halo? Sama atau enggak? Sama aja saudara. 1 kali 2 juga 2, benar enggak? 2 kali 1 juga ya 2. 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 sama enggak? Halo? Sama. 1 kurang 2 dengan 2 kurang 1 sama enggak? Enggak sama. 1 bagi 2, 2 bagi 1 sama enggak? Enggak sama. Jadi kalau ini kan matematika ya kelas kecil ya. Asalnya kasih Tuhan, jadi ya sama aja bahwa sekali lagi ya Tuhan mewajibkan kita untuk ikut dalam gelanggang pertandingan, kompetisi. Kita bukan jadi penonton. Kita sekarang direcoki dengan khotbah-khotbah pengajaran seolah-olah saudara, kalau saudara membayar persepuluhan, saudara memberi, seolah-olah kita cepat menjadi kaya. Nah, sekali lagi saudara, kami pengkhotbah Injili, kita apalagi hamba-hamba Tuhan gereja Kemenjinsian tidak pernah mengajarkan ya bagi jemaat di Betel. Ya. Saya sekarang mengajar khotbah tentang persepuluhan, tentang memberi. Sekali lagi itu bukan, berkali-kali berkata tidak ada unsur
tukar menukar berkat dengan Tuhan. Ingat baik-baik, amin. Sama sekali tidak ada unsur tukar menukar berkat. Pak, kalau begitu ngapain memberi? Kalau tidak memberkati. Kita memberi bukan supaya kita lebih diberkati, tapi saudara memberi dengan tulus, dengan sungguh, dengan setia, Tuhan tidak tutup mata untuk memberkati. Amin. Nah, maka saudara, dari selama pelajaran new normal ini, ya, pelajaran selama pandemi COVID ini, ya, hanya Tuhan kasihkan ya, ide yang lama sudah ada, ya, hampir 1-2 tahun yang lalu, ya, saya harus berani dan kami berani untuk ambil kebijakan. Saya kata mulai sejak kita ibadah online di gereja ini, ya saudara, kami tidak lagi menjalankan ya, kantong kolekte, mengumpulkan kolekte. Nanti setelah ibadah, saudara semua orang memberi persembahan setelah keluar. Ya, tinggal saudara taruh aja. Ya, ada pulih orang masih menghargai persepuluhan atau enggak, nanti semua kembali kesadaran kita. Kesadaran kita. Kenapa saudara? Karena kita orang yang ikut dalam pertandingan, orang ikut berjuang. Tuhan tahu menghargai perjuangan kita. Kita bukan jadi penonton yang hanya kena anak Allah duduk jadi penonton menikmati. Karena kita sedang diajarkan. Dan sebagai anak Allah mesti kita adalah hidup diberkati, kita hidup senang. Ya. Saya membaca sebuah buku ya, di tengah-tengah zaman ini sepertinya teologi salib hampir jarang didengungkan. Maka Tuhan mengingatkan kembali kepada gereja tentang teologi salib, penderitaan Kristus. Saya bukti bahwa Tuhan tidak memanjakan kita, Tuhan mau kita terlibat di dalam gelanggang pertandingan. Sekali lagi bukan duduk di kursi penonton, apalagi duduknya di sebagai anak raja. Ya, kalau nonton itu pasti duduknya di mana? Tidak ada yang di kelas 3, saudara ya. Tidak ada yang kelas 2. Pasti duduknya di VIP paling tidak. Ya, sampai saya tadi bilang, bukannya VIP, sampai ada tempat yang lebih lagi VIP ya, VVIP. Sudah very important person, very lagi saudara. Ya, nanti kalau sudah very lagi, tidak tahu lagi mungkin apa ditambah lagi ya. Nah, sahnya untuk mengungkapkan betapa pentingnya orang tersebut, ya, very important person, ya, orang-orang yang sangat penting sehingga dikasih tempat yang paling enak. Tapi tidak demikian dengan anak-anak Tuhan. Tuhan tidak mempedulikan pada pendeta, pada majelis, pada jemaat siapapun, saya dan saudara. Alkitab berkata bahwa Tuhan mewajibkan kita ikut dalam perlombaan. Karena mewajibkan itu berarti untuk berlomba kita perlu latihan, kita perlu disiplin dan sebagainya. Yang kedua saudara, apa buktinya kita berkata bahwa Tuhan itu tidak memanjakan kita? Di dalam ayatnya yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, saya menyimpulkan saudara yang kedua, bukti bahwa Tuhan tidak memanjakan kita adalah Dia mendidik kita. Terus apa artinya mendidik? Mendidik itu ada unsur disiplin. Mengajar itu adalah kita memberikan nilai-nilai pengajaran. Ya, memang kata yang hampir sama, mengajar dan mendidik, ya mirip-mirip. Tapi yang saya pahami adalah mengajar itu adalah kita menyampaikan materi, menyampaikan nilai-nilai, ya, secara verbal, ya, secara pengajaran. Nah, itu menilai, ya, memberikan pengajaran. Tapi mendidik lebih daripada mengajar, di sana ada unsur, ya, kita mendisiplinkan. Ya, maka di dalam struktur rumah tangga biasanya ada suami istri. Ya. Fungsi daripada suami adalah sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Fungsi daripada seorang ibu adalah sebagai pengajar bagi anak-anaknya. Ya, kalau mau dibagi tugas ya. Artinya bahwa seorang ibu akan terus mengajarkan nilai-nilai
kepada anaknya. Maka tugas mendisiplinkan anak seharusnya adalah pada seorang ayah. Ya, kalau misalnya anaknya melanggar aturan, mau dipukul, mau dihajar, ya, seharusnya itu tugas dari seorang ayah. Ya, jangan dia terbalik, saudara. Ya, ayahnya yang banyak ngomel, ibunya yang tukang pukul. Ini apa? Sistem pendidikan yang terbalik, tidak kepada fungsi yang kita maksudkan. Ya, Allah kita adalah Dia Allah yang menjadi bapa kita, Allah yang menjadi ibu kita. Maka tentu bahwa Dia punya tugas untuk mengajar kita, mendidik kita. Ya, saudara, karena Dia adalah Allah yang tidak memanjakan kita, maka Dia adalah Allah yang mendidik kita. Ya, karena ada unsur disiplin yang Dia lakukan terhadap kita. Yang ketiga, di dalam ayat yang kelima juga, saudara, kita berkata, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan tidak banyak kita adalah Tuhan yang selalu memberi peringatan kepada kita. Memberi peringatan. Saudara, seringkali bahwa sayang banyak orang Kristen, hati mereka tidak peka, roh mereka tidak peka, jiwa mereka tidak peka. Tadi sebelum khotbah ini, ya, saya lihat sebentar ya, YouTube khotbah Pendeta Dr. Julius Ishak Abraham. Ya, saya coba menangkap apa yang kira beliau sampaikan dari maksud Tuhan terhadap corona. Lalu beliau menyampaikan satu hal yang menurut saya juga untuk memperkaya kasana pemahaman. Karena roh dan jiwa kita ini sudah tercemar dosa. Jadi kadang-kadang secara rohani kita susah respon. Maka Tuhan harus mendisiplinkan kita melalui penyakit jasmani, termasuk corona ini. Karena rohani kita tidak peka lagi. Setelah Tuhan datangkan penyakit seperti ini, baru supaya kita boleh sadar. Itu sedikit kasana baru, barangkali wawasan baru yang untuk meneguhkan. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia tidak peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan bisa menggunakan segala hal untuk mengingatkan kita. Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita, saudara. Kalau Dia membiarkan kita, Dia bukan Allah yang baik. Dia bukan Bapa kita yang baik. Maka Tuhan membuktikan Dia tidak membajak kita, Dia selalu memperingatkan kita. Tapi biasanya anak-anak, kalau selalu diperingatkan, ya pastilah anak-anak itu kadang-kadang tidak suka ya. Padahal saudara, peringatan itu adalah untuk kebaikan kita. Selanjutnya saudara, ayat 6 dan ayat 7. Ya maaf, bukan ayat 5 ya, mungkin di layar itu ayat 5. Yang benar adalah ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang dikasihinya dan Ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Bukti yang keempat bahwa Tuhan tidak membajakan kita anak-anaknya adalah Dia menghajar kita. Nah, saudara, dari memperingatkan, dari Dia mendidik kita, dari Dia mewajibkan kita ikut perlombaan sampai naik peringkat, dikatakan bahwa Tuhan itu menghajar kita. Saudara, kata menghajar itu adalah memukuli supaya jera. Memukuli sebagai hukuman. Itu kamu besar bahasa Indonesia. Orang dihajar itu dipukul supaya dia jera. Orang dihajar itu dipukul sebagai bentuk dari hukuman, supaya dia jera, lain kali tidak mengulangi. Saya sekali bahwa ini cara-cara Tuhan untuk tidak membuat orang Kristen itu menjadi manja. Dia akan menghajar kita. Untuk apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang tentu bahwa Tuhan tahu kesalahan itu akan menjerumuskan, akan merusak kehidupan kita. Yang kelima, masih di ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang dikasihinya dan Ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. Yang kelima, bukti Tuhan itu yang banyak kita adalah selain Dia mewajibkan kita berlomba dengan tekun,
Selain dia mendidik kita, memperingatkan kita, menghajar kita sampai ya saudara, ya yang lebih keras dikatakan dia menyesah kita. Tahu menyesah? Nah, kalau tidak tahu cari tahu saudara. Menyesah itu adalah memukul dengan barang melenting atau mengembat dalam bahasa lain. Juga disebutkan mencuci dengan membanting-bantingnya pada batu. Contohnya mencuci pakaian. So kita ingat bahwa Yesus pernah disesah. Dia itu dicambuk, di mana ujung cambuk itu saudara, zaman Yesus adalah ditaruh pisau yang tajam. Saudara bisa bayangkan Yesus dicambuk saudara, dengan ujung cambuknya ada pisau. Ya, pokoknya dia barang melenting, ya bisa yang lain, bisa juga isi yang lain. Itu namanya menyesah. Atau bahasa lain seperti ibu-ibu zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang tidak ada lagi saudara, semuanya ya masuk mesin cuci, ya pakaiannya ya kebanyakan. Nah, kalau zaman dulu saudara, orang cuci baju ya direndam, ya, karena pakai sabun. Zaman saya masih SD itu, saya tadi pagi sampaikan bahwa pakai sabun namanya Sunlight. Ya, sabun Sunlight-nya multifungsi saudara, untuk cuci baju, untuk cuci badan, untuk cuci piring. Itu zaman saya, ya. Saya tidak tahu kalau zaman saudara ya. Atau zaman kami saudara, sepotong sabun itu bisa dipakai untuk cuci, untuk mandi, ya untuk cuci piring, juga untuk cuci pakaian. Lalu cuci saudara, kemudian dipukul-pukul, ya bajunya. Wah, kadang-kadang berlomba itu orang di sungai siapa yang paling kuat pukulannya, ya. Itulah menyesal. Itulah karena cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita. Kan dia memukul-mukul sepertinya, tapi tujuannya saudara, supaya kita bersih. Setelah dicuci sabun, dipukul, ya, disesah, kemudian dijemur, maka coronanya pun mati. Amin saudara. Ya, coronanya mati. Ya, sudah bebas kita saudara. Ya, artinya apa saudara? Memang waktu disesah, kalau pakaian itu adalah orang hidup, dia pasti akan menangis. Tetapi saudara, sekali tujuannya adalah supaya dia menjadi pakaian yang bersih. Maka itulah cara Tuhan, ya. Dia buktikan bahwa dia tidak menjadikan kita anak-anak yang manja, atau dia adalah Tuhan yang disiplin. Yang kedua terakhir saudara, apa sih tujuan Tuhan tidak mau memanjakan anak-anaknya? Apa adalah tujuan Tuhan dia membuat kita menjadi orang Kristen yang disiplin? Saya belajar satu hal saudara. Kalau kita lihat sekarang dengan corona ini, sebetulnya salah satu pelajaran penting buat kita adalah kita belajar disiplin. Kenapa kita di Indonesia begitu sulit untuk mematahkan mata rantai penyebaran virus corona? Sudah tahu vaksin tidak ada, obat dibilang ditemukan pun ya belum jaminan 1%. Padahal juga Tuhan sudah kasih tahu ya, tentu melalui ahli-ahli, melalui protokol yang pemerintah menetapkan bagaimana cara kita mematahkan, memutuskan mata rantai penyebarannya, ya, dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetapi saudara, masyarakat kita sulit untuk hidup disiplin. Di beberapa negara yang sejak awal yang mereka disiplin, ya sudah selesai. Nah, saudara kita ini ya akan terus, sepertinya beritanya ya terus tambah. Ya, Kalimantan Barat juga tambah. Ya, yang paling banyak kan di Sintang, betul ya? Halo? Betul saudara? Wih, saya ngomong ada datanya, baru tadi saya baca sepintas. Kan laporan gubernur. 14 Kalimantan Barat, 13 di Sintang. Tambah yang ya katanya yang ya terkonfirmasi. Nah, kenapa? Oh, alasan memang jawabannya adalah Sintang paling rajin mengadakan rapid test. Yang lain tidak pernah rapid test. Jangan-jangan juga kalau kita ini rapid test, ya ada juga yang seperti OTG ya. Tapi saudara, penyakit utama sebenarnya adalah bahwa orang tidak mau disiplin. Kalau kita mau disiplin, sebenarnya cuci tangan lebih rajin, apalagi sebelum memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kita akan bebas. Kita berkomunikasi agak jaga jarak, walaupun dibilang sedikit sombong, tidak apa-apa. Zaman sekarang tidak ada yang berani bilang sombong, benar ya? Tidak lagi saudara.
Saya ngomong sama pejabat, biarpun saling membelakang, dia tidak berani lagi bilang apa. Kalau dulu kan setengah mati kita menghargai pejabat. Pak, kita nih sama-sama menjaga diri, jadi harus saling membelakangi. Ya, jangan muka ketemu muka gitu mas saya ya. Apalagi yang ngomongnya sambil merokok, kepus-kepus lagi depan kita kan. Ya, jadi kita mesti, ya, nah apa-apalah. Jadi kita belajar disiplin, ya, pakai masker, ya, sesuai dengan hikmat. Saya bilang, ya, apalagi kita berkomunikasi dengan orang. Ya, berjarak dekat dan seterusnya. Tuhan mengajar kita supaya, ya tentu salah satunya melalui maksudnya supaya kita disiplin. Saudara, tapi kita mau kembali kepada firman Allah. Saya menemukan dari ayat kita baca itu bahwa pertama tujuan Tuhan untuk tidak membajakan kita adalah supaya kita tidak mudah lemah dan putus asa. Atau yang katanya supaya kita jadi orang Kristen yang kuat. Di dalam ayatnya yang ketiga, ya, sebenarnya ayat 1-5, saya kutip ayat 3 saja. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Walaupun Tuhan mendisiplinkan kita, tapi tujuannya adalah supaya kita jangan jadi orang Kristen gampang lemah, gampang putus asa. Kita jadi orang Kristen yang kuat. Amin saudara. Ya, semakin kita dibanting, semakin kita kuat. Yang kedua, ayat 7-9. Oke, enamnya. Jika kamu harus menanggung kerajaan Allah memperlakumu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tapi jika kamu harus bebaskan jalan yang harus ditasti orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. 9 selanjutnya dari ayat kita, sebenarnya kita boleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa sekalian supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Maaf, ayat 7-9. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Allah kita Allah yang kudus. Dia ingin kita diciptakan, dikuduskan menjadi umat yang kudus. Maka saudara, Tuhan kadang tidak membuat kita manja dan mendisiplin kita supaya kita beroleh kekudusannya. Itulah buah kebenaran dari orang Kristen. Yang terakhir saudara, ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Supaya kita memperoleh buah kebenaran, yaitu damai. Ada buah kekudusan, buah hidup damai. Ya, saudara, orang sudah dilatih oleh Tuhan begitu rupa, dalam goncangan apapun dia akan damai. Ya, hidupnya tetap damai. Saudara kasih Kristus, kiranya berkat firman Tuhan boleh menolong kita hari ini. Sekali lagi, ya, Allah kita adalah Allah yang disiplin. The discipline of God. Karena Dia Allah yang disiplin, Dia adalah Allah yang tidak membuat kita menjadi anak-anaknya yang manja. Ya. Kita sudah membuktikan bahwa Dia Tuhan yang tidak memanjakan kita. Kita masuk gelanggang pertandingan, Dia memperingatkan kita, Dia mendidik kita, Dia menghajar kita, bahkan Dia menyesah kita. Dan tentu punya tujuan yang sangat baik, supaya kita jadi orang Kristen yang kuat, supaya kita bisa memahami kasih-Nya. Dia adalah Allah yang mengasihi, Bapa yang mengasihi, supaya kita memperoleh bagian dari kekudusannya, dan supaya kita memperoleh buah kebenaran, yaitu damai, sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Surga
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pada kita selesai, kita mengambil satu dulu di tempat kita masing-masing.